Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Cornel Santibili dengan NIM 2510310106. Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah fonologi. Yang pertama, konsonan, yang kedua, silabel, yang ketiga, alofon. Berikutnya ada pengertian konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan ketika aliran udara dari paru-paru terhambat, sebagian atau seluruhnya di dalam saluran vokal seperti diucapkan dengan menahan udara, menggunakan bibir, lidah, atau gigi. Selanjutnya, ciri konsonan hambatan letup. Terjadi penutupan total pada alat ucap tertentu, udara tertahan sepenuhnya. Pelepasan udara secara mendadak menghasilkan bunyi letupan. Tidak ada udara yang keluar melalui hidung. Selanjutnya ada konsonan hambatan letup dalam bahasa Indonesia. P. Hambatan letup bilabial tak bersuara, contoh papa lapar. B. Hambatan letup bilabial bersuara, contoh buku sebut. T. Hambatan letup alveolar tak bersuara, contoh tamu mata. D. Hambatan letup alveolar bersuara, contoh data ada. K. Hambatan letup velar tak bersuara, contoh kaki baku. G. Hambatan letup velar bersuara, contoh guru tagi. Yang berikutnya ada pengertian silabel. Silabel adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu kata yang diucapkan dengan satu hembusan nafas. Dalam bahasa Indonesia, silabel bisa disebut dengan suku kata. Selanjutnya ada struktur silabel. Struktur silabel dibentuk dari vokal V dan konsonan K. V contoh AI, KV contoh baku, VK contoh amus, KVK contoh rumtan, KKV atau KKVK contoh prakram. Yang berikutnya ada bagian dasar silabel. Ada 3 bagian dasar silabel. Yang pertama, onset. Onset merupakan konsonan atau gugus konsonan yang berada di awal silabel. Yang kedua, nukleus. Nukleus merupakan bagian inti silabel, biasanya berupa vokal. Yang ketiga, koda. Koda merupakan konsonan yang muncul setelah nukleus di akhir silabel. Yang berikutnya ada pengertian alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari satu fonem yang tidak mengubah makna kata. Perbedaan terjadi karena lingkungan fonetik, posisi dalam kata atau pengaruh bunyi lain. Contoh fonem P dalam bahasa Indonesia dapat diucapkan sedikit berbeda posisi awal dan akhir kata. Selanjutnya, fungsi alofon. Yang pertama, meningkatkan ketepatan pelafal. Alofon membantu penutur memahami cara pengucapan bunyi yang tepat sesuai dengan lingkungan fonetiknya. Misalnya bunyi K dalam kita diucapkan lebih jelas dibandingkan K dalam akhir kata seperti baik yang bisa menjadi dalam ragam lisan. Dengan mengenal alofon, penutur dapat mengucapkan kata lebih alami, menyesuaikan pelafal dengan konteks bunyi di sekitarnya, menghindari pengucapan yang terasa asing atau tidak wajar. Yang kedua, membantu pembelajaran bahasa asing. Dalam bahasa asing, satu fonem sering memiliki lebih dari satu alofon. Dengan memahami alofon, pembelajaran bahasa dapat mengucapkan bunyi asing dengan lebih akurat. Menyadari kenapa satu bunyi terdengar berbeda dalam berbagai kata. Menghindari kesalahan pengucapan yang bisa disalahartikan oleh penutur asli. Contoh, dalam bahasa Inggris, P di pin adalah P, beraspirasi tetapi di spin menjadi P tanpa aspirasi. Pembelajaran yang memahami ini akan lebih mudah menirukan native speaker.